ada di tengah-tengah kami. Hati kami sepakat bahwa kami yang hadir, kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami pulang membawa perubahan, kami pulang membawa mujizat, kami pulang membawa pemulihan, kami pulang membawa berkah. Dan malam ini Kau sendiri yang berbicara lewat mulut hamba-Mu yang sederhana ini untuk firman-Mu. Supaya malam ini firman yang kami dengar, biarlah firman-Mu yang bekerja, firman-Mu yang mengubah kami, firman-Mu yang menguatkan kami, firman yang memberkati kami, firman yang menyembuhkan kami. Sehingga kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan damai sejahtera, kami pulang penuh dengan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Semua duduk tenang, kita buka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes 15 ya, ayat 4 dan 5. Ayat 4 dan 5 ya. Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5. Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5. Sudah temukan, katakan amin. Oke, kita baca bersama-sama ya. Injil Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Sudah temukan, sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam kamu, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok aku dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Kunci dari pembacaan ini yang Allah rindukan dari hidup kita adalah apa? Berbuah. Berbuah. Apa itu berbuah? Berdampak. Berdampak. Apa itu berdampak? Berdekat. Menjadi berkat. Berbuah sederhana. Ya, seperti Tuhan Yesus malam ini memberikan ilustrasi bahwa kita itu seperti ranting. Ya, kekuatan ranting ada di mana? Pohon. Di pokoknya. Jadi ternyata kita ini seperti ranting yang punya kekuatan, tidak punya kekuatan. Saudara terlepas dari Tuhan, saudara. Saudara tidak bisa menyelesaikan masalah ini harus dengan apa? Dengan buah. Tetapi cara yang paling terbaik untuk saudara bisa melakukan menyelesaikan masalah dengan caranya apa? Dengan Tuhan. Sudah datang dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Makanya ayat 5 dibilang gini, di luar aku kamu tidak dapat apa? Berbuat apa? Alias apa? Gagal. Yang masih muda ini Gerald, Yosef, Gracia, Anugrah, siapa nih? Keisha. Ya. Kita semua ini Yosua semua. Ya. Kita tidak punya kemampuan untuk bisa menghadapi semuanya. Makanya lihat, ketika ranting terlepas dari pokok ayat 6 bilang apa? Mati. Orang akan mengumpulkan lalu apa? Dibuang. Dibakar. Sesuatu yang sudah dibakar itu artinya apa? Angus. Sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang tidak layak. Saudara tidak akan menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang berdampak, menjadi orang yang bisa mewarnai dunia ini kalau saudara tidak melekat dengan Tuhan. Ya. Makanya saudara bisa bedakan orang yang masuk gereja, tinggal dalam gereja, dengan orang yang ada dalam Kristus berbeda. Bedanya di mana? Karena belum tentu orang yang masuk gereja, orang yang tinggal dalam gereja adalah orang yang bisa berdampak. Ya. Justru sebaliknya orang itu bisa menjadi bersambung. Tapi kalau orang itu sudah ada dalam Kristus, dia pasti berbuah. Amin. Makanya ayat 8 dia bilang begini, hal yang memuliakan hati Bapa di surga itu bukan harta, bukan uang, bukan jabatan. Karena semua yang kita miliki, uang, harta, jabatan, itu sumbernya dari Tuhan. Yes. Amin. Yang bisa menyenangkan, yang bisa kita lakukan adalah apa? Berbuah. Atau bahasa yang sering saya ajarkan kepada Bapak Ibu adalah bagaimana hidup Allah atau pola kehidupan Allah
kita multiplikasi. Ya. Orang tidak akan melihat saudara ini masuk ibadah rajin, tapi orang lihat apa? Orang lihat karakter. Karena buah itu bicara dari apa? Hasil dari pola hidup, atau bahasa sederhana itu karakter, perbuatan kita, watak kita, sikap kita. Kalau kita bilang, oh saya masuk ibadah hari Minggu, oh saya rajin gereja, oh saya rajin melayani Tuhan, tapi orang bisa mengecap dari perbuatan kita. Ibu itu dia rajin ibadah, perbuatan juga sama, ya kan? Tapi kalau orang bilang gini, Bapak itu rajin ibadah, rajin berdoa sampai nangis-nangis, tapi kelakuannya nggak pernah berubah. Jadi memuliakan Tuhan seperti Bartimeus. Waktu dia mengemis di Yeriko, dia bilang gini, tolong kasih saya makan, tolong nih 5.000. Tapi waktu dia ngalami Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, berubah Bartimeus. Bartimeus tidak lagi di luar Tuhan, tapi Bartimeus tinggal di dalam Kristus. Berbedanya apa? Pada waktu dia di luar Tuhan, dia apa? Ya. Nah kalian sebagai orang-orang muda, kita semua ini, kalau bisa, ya, ngomonglah sama Tuhan. Yang terlalu banyak ngomong sama orang, akhirnya apa? Hidup kita menjadi buat sambungan. Dan Tuhan bilang tidak hanya berbuah, tapi harus banyak. Ya. Coba, saya tadi malam tanya, berapa orang, pernah saya bertanya kepada orang-orang hamba Tuhan yang melayani Tuhan, sudah berapa banyak kamu berbuah untuk Tuhan? Jangan kita hanya berani berkoar-koar tapi tidak ada yang bisa diubah. Makanya Tuhan taruh hati Allah dalam hidup saya adalah apa? Saya merasa gagal kalau ketika saudara yang saya bina berjemaat di Sebio, tapi saudara tidak menjadi berkat, saya merasa gagal. Itu sebabnya doa saya setiap hari bukan supaya saudara diberkati, saudara dirubah Tuhan. Amin. Ibu gembala itu kadang bilang gini, boleh tidak lanjut tema dulu? Tidak. Saya bilang, Tuhan, ubah jemaat-jemaat saya, pakai mereka untuk menyenangkan. Hal yang paling mudah buat Tuhan adalah mendatangkan berkat, tapi hal yang paling sulit adalah mengubah hidup kita. Ya. Kenapa? Karena sejak manusia keluar sejak manusia keluar dari Allah, manusia meninggalkan pola kehidupan Allah. Manusia dikuasai oleh apa? Pola kehidupan dosa. Manusia mencerminkan perbuatan, sifat, watak setiap hari adalah perilakunya siapa? Setan. Setan paling senang saudara ada dalam gereja, tapi saudara bisa dendam, saudara bisa caci maki, saudara bisa babi-babi orang, saudara bisa fitnah orang. Itu setan paling senang. Tapi setan paling tidak suka ketika saudara dalam gereja, terus saudara mengajak orang, saudara beratur. Saya kaget tadi, pada dibilang gini, ini dari film 1000 ini datang. Ini yang ngomong. Yang pertama ajak di Anugerah si Yosef, ini diajak di Gerasa sini. Saya dalam perjalanan lagi mikir bagaimana lolos dari kemacetan, boleh aja. Nah berapa banyak malam ini saudara-saudara merindukan bahwa hidup kita harus berbuah. Dan bagaimana supaya saudara bisa berbuah? Itu pertanyaan. Saudara juga bilang begini, Tuhan, kenapa ya? Saya sudah melayani, sudah menyembah Tuhan, jadi worship leader, jadi apa? Kok kelakuan saya masih begini-begini? Pertanyaannya yang salah Tuhan atau diri kita? Diri kita. Ya. Sama kita sendiri ketika baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, kita harus merenungkan. Dari sisi mana yang harus saya ubah? Karena perubahan tidak bisa saudara tuntut orang lain berubah. Perubahan harus dimulai dari siapa? Dari diri kita. Karena dari diri kita perubahan akan bisa berdampak kepada orang lain. Saudara tidak akan menuntut orang harus berubah kalau saudara tidak bisa dirubah. Karena merubah itu sesuatu yang sulit. Tuhan Allah dari zamannya Adam sampai zaman Yesus itu sulit adalah mengubah manusia yang sudah dikuasai, dikendalikan oleh pola setan. Ya kan? Coba saudara renungkan, berapa banyak kebaikan setiap hari, kebaikan Tuhan untuk kita. Ya tuh, nggak usah saudara bilang gini, uang, sudah tarik nafas saja setiap detik, setiap menit, itu semua dari sumber yang mulia dan itu gratis. Saya baru santai dari rumah sakit.
seorang opa sudah umur 64. Kemarin masih nyanyi di rumah sakit di samping papi saya. Dan nyanyi. Dan memuji Tuhan, opa kelihatan sehat, senang. Kemarin juga kami ke sana masih. Tapi tadi waktu saya datang, dia masih buka mata. Kemudian saya karena memang habis kecapean saya tidur. Pas saya bangun semua dikerumunin banyak orang. Saya tanya, ada apa ini? Ada apa? Opa sudah dipanggil Tuhan. Ternyata kita bilang maut itu hanya selang. Maut tidak memandang saudara sehat, kuat. Ya. Yang terpenting buat kita adalah kita sudah siap. Amin. Ya. Makanya Tuhan bilang, hal yang berguna satu kelak ketika kita meninggalkan dunia ini, yang orang ingat kehidupan kita adalah apa? Ya, buah-buah dari kehidupan kita. Ya. Fanny Crosby sudah mati. Dia lahir umur 8 bulan, dikasih obat salah, buta dia. Dari sejak 8 bulan dia bertanya-tanya bagaimana dia tidak dapat melihat dengan secara normal. Tapi umur 25, Fanny Crosby menciptakan begitu banyak karya-karya lagu, musik-musik himne. Hari ini Fanny Crosby sudah tidak ada, tapi saudara nyanyikan lagu bisa salibnya, salibnya, salibnya mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kenapa Fanny Crosby begitu luar biasa sekalipun akhir hidupnya menjadi seorang tunanetra? Karena Fanny Crosby menemukan bahwa kunci untuk kita bisa berbuah berhasil, saudara, cuma melekat sama Tuhan. Amin. Saudara, setinggi apapun cita-cita saudara, kalau saudara tidak melekat pada sumber, cita-citamu tidak akan menjadi cita-cita yang indah. Tapi kalau saudara melekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan setiap mimpi-mimpi yang indah. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang kita dengar, yang timbul dalam hati, itu yang Allah sediakan. Ya. Ayat 2 ini adalah merupakan langkah bagaimana saudara bisa berbuah. Bagaimana supaya saudara bisa berbuah banyak. Ayat 2 bilang gini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya apa? Iya, lebih banyak berbuah. Ada 2 kata penting di sini, dipotong dan dibersihkan. Saudara, dipotong ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang pertobatan. Saudara tidak akan menjadi orang yang bersih kalau saudara tidak dipotong. Dulu ada papa saya kalau nanam coklat, dia sudah tanam besar, biasanya ada ranting-ranting yang liar kalau dipotong. Saya tanya, kenapa harus dipotong? Karena ranting ini mengganggu untuk ranting yang lain tumbuh. Pertanyaan saya hari ini adalah, hal-hal apa yang sering menghambat hidup kita? Sehingga kita sepertinya punya kerinduan, tapi kita selalu gagal untuk berbuah. Hal apa? Kalau kita gagal, berarti kita harus introspeksi kembali. Berarti kita belum tinggal secara maksimal di dalam ini. Betul? Kalau kita sudah bisa berhasil untuk bisa menjadi orang yang berbuah, itu artinya apa? Saudara sudah melekat dengan Tuhan. Ya. Makanya saudara, waktu saudara dipotong oleh Tuhan, itu tidak enak. Mungkin saudara-saudara pernah satu guru mungkin bilang begini, kenapa nih Pak Gembala kok jahat sekali? Jadi pendeta kalau cuma diam terus nggak tegur jemaat berdosa, untuk apa saya jadi pendeta? Ya kan? Mendingan saya jadi satpam ke, jadi apa? Bodoh amat. Saudara mau berbuat dosa, saudara mau apa? Saudara binasa sendiri. Tapi tanggung jawab pendeta bukan sekedar membawa saudara untuk percaya Yesus, tapi saudara harus memperlihatkan kepada dunia, saya anak Tuhan, saya anak raja, saya murid. Kenapa saudara mau perempuan mau make up sampai 9 inci tebalnya?
Karena kemuliaan yang sesungguhnya itu dari dalam, bukan dari luar. Iya. Sesuatu yang bisa bersinar terpancar kepada orang itu dimulai dari dalam. Tidak ada cahaya itu dari luar terpantul ke dalam, harus dari dalam terpantul keluar. Ya. Siapa yang bisa terpancar? Yesus. Ya. Sama seperti Mahatma Gandhi, seorang politisi India, dia bilang gini, saya hampir menjadi orang Kristen, tapi saya digagalkan orang Kristen menjadi orang Kristen hanya karena pakaian budaya saya. Kebudayaan itu, saudara, kita pakai ini pakaian-pakaian ini budaya Eropa loh. Coba kita kembali ke budaya kita, pakai apa? Pakai sarung. Pakai apa? Perempuan pakai baju apa? Kebaya. Betul nggak? Iya. Sudah kita sekarang pakai baju Eropa, perempuan ya celana di sini. Bagi yang kulit bersih, tapi kalau di sini kado. Tapi bukan kado itu main biar kalau katanya bagi tadi. Mas dulu, aduh sayang. Kado pantai. Ya. Ya. Pantai jangan. Baju pendek dinaikin ke apa? Sini, Perut. ada pusat. Untung kalau perut ini bagus potong, kalau muncul kayak bola biapun. Nah, gitu. Aduh sayang ada mangga kuning. Ya. Apalagi rok dipakai rok sih. Maaf, nu kenapa tanya satu kali? Tuhan aku. Itu harus dipotong dari hidup ini supaya kita menjadi orang. Pemberitaan firman itu bisa lewat penampilan. Yang saya lihat nih, si Yosef paling rapi. Dia pakai kemeja. Ini bukan bully, tapi dia tahu bahwa ternyata tempat untuk beribadah memang harus pakai. Yes. Yosef targa. Sampai dalam perjalanan dia bilang gini, jam berapa saya dijemput? Pokoknya siap-siap kalian bilang, ayah saya akan jemput. Wow. Asik. Terus saudara kata, aduh maaf. Salah dulu karena duduk di batu bara habis. Dari borok karunia. Ditemu habis. Terus dipotong dari hidup ini. Kenapa? Supaya kita menjadi bersih. Amin. Amin. Kata bersih lawan kata dari bersih apa? Kotor. Betul. Ya. Bahasa rohaninya dibersihkan artinya apa? Dikuduskan. Ya. Kata dikuduskan itu dipisahkan. Pada waktu kita menjadi orang berdosa, waktu kita dalam Kristus, kita dibersihkan, dipisahkan. Amin. Saudara lihat, kalau ada mangga dibersihkan, ada yang masih kotor dipisahkan. Yang bersih akan ditaruh tempat yang berbeda. Pada waktu saudara menyerahkan hidup, saudara dipisahkan dari orang-orang masih berdosa. Tujuannya apa? Supaya saudara tidak akan hidup sama seperti orang-orang yang masih kotor. Roma 3:23 bilang gini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan apa? Ya. Apa yang membuat seseorang itu kehilangan sesuatu dari Allah? Karena dosa. Ya. Sudah kita tahu, Fiji Niki terlahir ya, tanpa tangan, tanpa kaki. Satu waktu dari umur 1, 2, 3 sampai umur 8 tahun, dia mengurung diri dan bertanya dalam hati, Tuhan, sampai kapan saya bisa menjadi seperti teman-teman yang lain? Mereka punya tangan normal, punya kaki yang normal. Tapi di usia 8 tahun Tuhan bicara kepada Niki, dan dia menemukan sebuah rahasia bahwa kalau Tuhan memakai kita untuk berbuah, Tuhan tidak butuh tangan yang utuh. Tuhan butuh bukan tangan, kaki yang utuh, tapi Tuhan butuh hati yang rindu Tuhan pakai. Mulai hari itu dan hari ini, Fiji Niki menjadi seorang motivator, menjadi seorang pembicara. Sekalipun dia ditentang, ditaruh di mimbar, dia jadi pembicara dan mengubah banyak orang. Seringkali kan kita melihat fisik, padahal kita hari ini datang di tempat ini semua mata normal, betul nggak? Tangan normal, kaki normal. Tapi kenapa orang-orang seperti ini mereka diubah Tuhan? Karena mereka memberi diri, dipotong oleh Tuhan. Saudara harus izinkan Tuhan potong, memang sakit. Ya. Seorang istri kalau ketika masak ikan, yang harus dia singkirkan apa? Sisiknya, kulitnya, apalagi kotorannya, betul lah. Tuhan menginginkan kita ini menjadi sajian-sajian yang mulia, yang indah untuk dunia ini. Dunia akan berubah,
Ketika kita menjadi persembahan yang terbaik, dunia akan melihat perubahan-perubahan dalam hidup kita. Sudah dipotong dan dibersihkan itu yang mudah. Setiap hari kalau sudah dibicarakan, dinasihati orang tua, mertua, itu tidak mudah. Tuhan membutuhkan ada hati yang siap menerima dan ada hati yang mau dibalut. Amin. Ya. Karena konsekuensinya Tuhan bilang di ayat ini, kalau saudara tidak dibersihkan, dipotong, saudara akan tinggal di luar. Ayat 6, barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan disampaikan ke dalam api. Lalu apa? Dibuang. Sebetulnya ayat 6 ini mengarahnya ke tentang apa? Penghukuman. Tapi saya sederhanakan, bagaimana proses ya akan terjadi nanti. Kalau saudara di dunia saja, saudara tidak bisa berguna. Saudara harus evaluasi diri. Oh, saudara bukan ranting yang hidup. Saudara akan menjadi ranting yang hidup ketika saudara melekat kepada Yesus. Ya. Karena Mazmur pasal 1 ya ayat 2 dia bilang begini, dia itu mata air, dan setiap pohon yang ditanam, setiap ranting yang tumbuh pada mata air, dia bilang tidak akan layu daun, tidak akan mengalami masa kering, tapi dia mengalami masa pertumbuhan. Dan dia bilang apa? Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Meminta maaf ayat 3. Dibuat pasti berhasil. Siapa di sini yang punya kerinduan ingin berhasil? Siapa di sini yang ingin berhasil? Ya. Menjadi orang berhasil tidak mudah. Karena keberhasilan harus dilewati 2 fase tadi. Dipotong dan apa? Dibersihkan. Kenapa? Kalau saudara dipotong dan dibersihkan, ketika saudara menjadi orang berhasil, saudara tidak menjadi apa? Orang sombong. Justru saudara menjadi apa? Memuliakan dia. Lewat apa? Saudara tolong orang. Saudara tolong orang. Saudara berkati orang. Saudara nasihati orang. Saudara ubah orang lain. Bukan saudara jebak orang untuk masuk ke dalam hal-hal yang sama. Ya. Rindukan bahwa setiap hidup kita menjadi hidup yang berguna, menjadi berarti. Ketika Fanny Crosby meninggalkan dunia ini, semua orang ketika menyanyikan lagunya, semua nangis. Kenapa? Karena Fanny Crosby menuliskan setiap lagu itu di hadirat Tuhan. Dia menuliskan ketika Tuhan potong hidupnya, Tuhan bersihkan hidupnya dari hal-hal yang kotor. Makanya pada waktu dia menyanyikan lagu salibnya, salibnya selama dosaku disucikan oleh darah Yesus. Setelah waktu Fanny Crosby menulis lagu Yesus Kawan yang Sejati, dia terinspirasi dari kehidupan Bartimeus. Kenapa dia bilang Bartimeus itu? Di dalam pemahaman dia buta, tapi dia melihat secara ini. Alkitab tidak menjelaskan secara detail, tapi memang ada beberapa penjelasan di dalam kitab-kitab yang lain. Bartimeus memperlihatkan ini dari melihat. Dia bilang kalau Bartimeus bisa diubah Tuhan, masakan Fanny Crosby tidak bisa. Tuhan ubah Fanny Crosby dari orang tunanetra, dia menjadi orang. Sekalipun dia buta, tapi dia melihat secara ini. Dia menulis lagu Yesus Kawan yang Sejati di usia 25 tahun. Sebelum dia menikah dengan seorang yang suami yang sama persoalannya, tunanetra. Yesus Kawan yang sejati bagi kita yang lemah,
lagu ini. Mama bila dengan doaku, Yesus menebus orang lain kau ampiri, jangan jalan terus dan nikmati lagi. Dibilang jangan kau jalan terus. Karena waktu Bartimeus teriak, Yesus anak Daud, Yesus jalan. Dia tahu. Itu lagu itu luar biasa. Waktu saya baca itu cerita, ternyata Fanny Crosby terinspirasi dari kehidupan seorang Bartimeus. Makanya dia bilang jangan jalan terus. Tapi karena terus Bartimeus berseru, maka Yesus datang. Dan Yesus bilang gini, Bartimeus, apa yang kamu mau? Aku mau melihat. Hari ini juga Tuhan akan bilang kepada kita semua, apa yang engkau mau dari hidup saya. Kalau saudara bilang begini sama saya, atau bilang kepada Tuhan malam ini, saya mau berbuat, saya ingin berguna, saya mau berdampak. Malam ini juga Tuhan akan melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan lakukan kepada Bartimeus. Buah-buah apa yang akan tumbuh ketika saudara dibersihkan, dipotong? Buah-buah apa yang akan tumbuh dari hidup saudara? Ayat 7 bilang begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kita baca sama-sama ayat 7 ini. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku, dan firmanku tinggal. Oh, belum ketemu semua. Ya, ayat 7 sama-sama dengan soal 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan apa? Saudara garis bawahi dua hal di sini. Ya. Yang pertama adalah apa? Firman akan tinggal di dalam. Firman akan tinggal di dalam. Siapa ini firman? Kristus. Dia tinggal dalam hidup kita. Dia Immanuel tinggal dalam hidup kita. Saudara tidak akan berbuah kalau saudara tidak tinggal di dalam dia. Dia harus tinggal di dalam kita. Supaya apa? Kita berbuah. Yang kedua, dia bilang minta saja. Minta apa saja. Ya. Minta apa saja dia akan kabulkan, tapi kuncinya harus tinggal di dalam dia. Yesus harus tinggal di dalam kita. Malam ini pastikan bahwa saudara hadir di tempat ini. Saudara minta bahwa dia harus hadir. Dia tinggal dalam kita. Biar malam ini saudara merasakan ya, bagaimana Tuhan akan menjamah saudara. Tuhan akan mengubah saudara. Saudara akan menjadi orang pengubah bagi dunia. Mari bangkit berdiri.